Terkait kasus suap ekspor CPO Tribuners, diketahui bahwa Kejaksaan Agung memaparkan peran tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar, di mana Tian ini menjadi tersangka perintangan penyidikan terkait 3 perkara korupsi besar yang ditangani oleh Kejagung, yakni tata niaga timah, impor gula, dan juga vonis lepas ekspor CPO pada Selasa 22 April hari ini. Dan Tribuners, Tian ini menjadi tersangka bersama 2 pengacara, yakni Marcella Santoso dan juga Junaidi Saibih, di mana Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menjelaskan kalau ada 3 peran yang dijalankan oleh ketiga tersangka, mulai dari peran yuridis hingga peran melakukan rekayasa sosial, dan juga ada pemufakatan jahat yang disepakati oleh ketiga pelaku ini, yaitu Tian, Marcella, dan juga Junaidi, di mana untuk Tian disebut menerima uang dari Marcella dan Junaidi untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Nah, ketiganya dinilai menggiring opini masyarakat supaya masyarakat ini menilai seolah-olah institusi kejaksaan ini buruk, Tribuners. Dan selain itu, Harley juga mengatakan kalau ada pengerahan massa juga yang dilakukan oleh ketiga tersangka. Jadi mereka ini diduga membayar orang untuk melakukan aksi. Kemudian Tian ini juga membuat konten dan acara diskusi yang menyudutkan Kejagung sebagai upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara Kejagung yang sudah berjalan di persidangan, Tribuners. Dan Tribuners, dikatakan juga bahwa Tian Bahtiar ini menerima uang senilai 478,5 juta dari Marcella dan juga Junaidi, di mana uang itu diperuntukkan agar Tian ini membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Dan uang tersebut diterima Tian atas nama pribadi tanpa kerjasama dengan JAK TV. Dan misalnya Tribuner, salah satu contoh narasi negatif yang dibuat oleh Marcella dan juga Junaidi adalah soal kerugian keuangan negara dalam sejumlah perkara yang ditangani oleh Kejagung, di mana ketiganya saat ini disangkakan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan sementara itu, Tribuners, dari Ketua Dewan Pers Nini Rahayu memastikan kalau pihaknya tidak akan cawe-cawe dalam penanganan kasus dugaan perintangan penyidikan ini. Namun meski demikian, Nini juga menegaskan kalau terkait penilaian terhadap karya jurnalistik dan juga etika profesi tetap menjadi domain Dewan Pers, di mana hal itu disampaikan pada Selasa 22 April hari ini. Dan Nini juga menjelaskan kalau Dewan Pers akan menilai 2 aspek dalam perkara ini, yakni soal standar kode etik jurnalistik dan apakah ada pelanggaran perilaku oleh jurnalis dalam prosesnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.